dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Katakan karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selamaku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Mari keluarkan suaramu, nyanyikan lagu ini. Katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Angkat tanganmu sekali lagi, nyanyi, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Katakan, karenamu, haleluya.
nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, nyanyian pujian bagimu. Oh Tuhan, pujian Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagi jemaat Tuhan saja katakan, nyanyian pujian bagimu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Mari beberapa saat ini kita sembah Dia, agungkan Dia, agungkan Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tidak ada yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Namamu besar, namamu masyhur, namamu mulia. Name above all names, you are Jesus. Oh, Ramayaka, Leka Rablayaka namanya. Yogaralama, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Angkat tanganmu, keluarkan suaramu. Sembah Dia, sembah Dia. Berkata dengan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kirablaya kasana mayaga, eralabayaga. Oh, sekali lagi sama-sama kita nyanyikan, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises. For your name is great, worthy to be praised. Namamu besar, katakan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Roh terbesar ada padaku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus, Roh menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Katakan roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertai. Lagi katakan Roh Kudus menyertai selamanya. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Katakan amin. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus. Menjemaat Tuhan, katakan dengan kuat, gunung batuku, gunung batu. Kau Yesus. Lagi katakan, gunung batuku. Lebih kuat katakan. Engkau Raja terhebat, Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat. Kau Yesus. Lagi lebih kuat jemaat Tuhan saja katakan, gunung batuku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja, oh tak terkalah. Come on, Kau Yesus. Gunung batuku, gunung batuku, pengharapan, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus. Lagi gunung batuku, gunung batu, harapanku, dan Kau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus, kekuatanku.
besar ada dalamku. Ku percaya Roh Kudus menyertaimu, menyertai sepanjang hidupmu. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Oh Raja, Kau Yesus kekuatan. Gunung batuku, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Gunung batuku, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekal. Lagi Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Lagi Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Lagi katakan Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku. Mohon kasih tepuk tangan yang kuat. Haleluya. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku, katakan takkan hilang. Sebab masa depanmu, masa depan anak-anakmu, Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal di jalanku, kuasamu sempurna, pengharapan akan hilang. Sebab masa depan lagi dengan kuat, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, tangi
akan hilang. Sebab masa depan sudah harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lagi katakan, ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Thank you. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, ketenangan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, itu hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan lagu ini. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa kasih-Mu. Katakan, hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan lagi dengan kuat, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan
Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kesembuhan yang kau beri, buat kelepasan yang kau beri. Itu semua karena kasih setiamu, itu semua karena anugerahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Oh, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Boleh tolong siapkan kursi buat satu lagi pemain musik kita. Anak-anak muda, tolong Marvel. Siapkan satu kursi lagi. Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Oke, saya tahu kita baru dijamah merasakan realita hadirat Tuhan. Tapi saya berharap kita terus fokus untuk mendengar firman, untuk menerima firman, untuk membaca firman. Kita baca sekali lagi Matius pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita baca versi mudah dibaca, pada pasal yang sama, kitab yang sama berkata bahwa jawab Yesus kepada ular atau iblis yang sedang menggoda Yesus. Yesus berkata seperti ini, dalam kitab suci ada tertulis, katakan ada tertulis. Saya berdoa kitab suci yang tertulis bukan hanya menjadi yang tertulis, tetapi mulai menjadi kehidupan dalam hidupmu. Yesus berkata, dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup. Katakan, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup. Lebih lanjut, 1, 2, 3. Tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Katakan, hidupku bergantung kepada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Inilah prinsip yang ilahi ketika setiap kita yang percaya kepada Tuhan hidup bergantung, katakan bergantung hanya kepada apa yang diucapkan Tuhan.
Tapi seringkali kehidupan kita bergantung kepada apa yang kita lihat di depan mata. Ada orang di sini, seringkali hidup kita bergantung dari seberapa banyak isi ATM-mu, isi uangmu, atau seringkali hidup kita juga bergantung terhadap siapa komunitasmu, di mana engkau bergaul. Ada orang di sini? Tapi firman Tuhan kembali menegaskan bahwa kehidupan kita tidak bergantung dari apa yang dunia tawarkan. Kehidupan kita tidak bergantung dari apa yang kita lihat di depan mata, apa yang kita rasa, apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita lihat. Tapi hidup kita, katakan hidupku, bergantung sepenuhnya dari apa kata Tuhan. Inilah kehidupan yang seharusnya terjadi dalam kehidupanmu. Setiap kali Tuhan berkata-kata, setiap kali Tuhan berfirman, engkau mendengar dan engkau taat melakukannya. Katakan mendengar dan taat melakukannya. Karena kalau saudara dengar tapi saudara taat, artinya saudara sedang bergantung dari yang lain. Saudara bergantung dari pekerjaanmu, bergantung dari seberapa banyak uang yang saudara hasilkan. Tapi pekerjaan, uang, harta, posisi, jabatan, itu semua bisa lenyap begitu saja. Bahkan dalam hitungan detik itu bisa roboh dan hancur begitu saja. Amin. Itu sebabnya kebergantungan kita hanya kepada sesuatu yang ilahi. Katakan kebergantungan hidupku, termasuk kesehatanku. Ada orang di sini? Harus bergantung kepada sesuatu yang ilahi. Dan itu datang daripada suara Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh otoritas, yang mampu mengubahkan. Amin. Tapi seringkali kehidupan kita bahkan bergantung dari hal-hal yang sepele. Apa itu? Perasaanmu. Mood yang ada dalam hidupmu. Ada orang di sini? Kalau saudara sedang tidak mood, saya nggak mau lakukan apa-apa. Kalau saya sedang mood, ada orang di sini? Kalau saya sedang diberkati, perasaanku jadi damai, sukacita, berlimpah-limpah, aku mau ikut Tuhan, aku mau pergi ke gereja. Ataupun sebaliknya, karena sedang dilimpahi berkat, saudara jadi lupa dengan yang namanya Tuhan. Bergantung sepenuhnya dengan perasaanmu. Bahkan ini bukan hanya terjadi kepada anak-anak muda. Saudara bilang itu pasti kebanyakan terjadi kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu suka mudian, suka ngikuti perasaan. Kata siapa? Tanpa engkau sadari, saudara yang juga berusia lebih senior, seringkali kita juga mengikuti perasaan kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan datang atas hidupmu, bahwa kebergantungan hidupmu, katakan kebergantungan hidupku sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk saudara bisa mulai mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupmu, supaya saudara bisa mengerti apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidupmu, ada beberapa aspek dalam hidupmu yang harus saudara rubah. Katakan ada beberapa aspek dalam hidupku yang harus aku rubah. Ini. Saya kasih saudara kesempatan duduk semua, tapi ada yang mulai ngantuk. Ayolah, fokus. Saya nggak akan lama karena kita akan cegi. Saudara bilang, Bapak bicara aja nggak akan lama. Ntar juga jam 11 selesai. Ya, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam pikiranmu. Jadi ada beberapa prinsip yang harus saudara rubah dalam kehidupanmu, sehingga dengan mudah, katakan dengan mudah, aku mendengar suara Tuhan dan aku taat melakukannya.
Selama ini kita susah mendengar suaranya. Kenapa? Kita pikir ini suara Tuhan atau ini suara hantu. Ini suara Tuhan atau ini suara keinginan diri sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa prinsip dalam hidupmu yang saudara tidak segera selaraskan. Saudara tidak segera perbaiki. Mari sama-sama kita belajar. Ada 4 prinsip yang harus kita rubah. Katakan 4 prinsip yang harus aku rubah. Yang pertama, ikuti kata-kata saya. Yang pertama, persepsi. Katakan persepsi. Yang kedua, ngomonglah. Yang kedua, mentalitas. Yang pertama tadi apa? Persepsi. Yang kedua, mentalitas. Yang ketiga, nah kan nggak ikutlah. Yang ketiga, dasar keyakinan. Yang pertama tadi apa? Persepsi. Yang kedua, mentalitas. Yang ketiga, dasar yang keyakinan. Yang keempat, yang terakhir, sikap hati atau motivasi. Amin. Kita belajar dengan singkat bersama-sama apa yang dimaksud dengan persepsi, mentalitas, dasar keyakinan, sikap hati atau motivasi. Karena ini adalah prinsip yang harus saudara rubah dalam hidupmu. Ketika engkau mendengar suara Tuhan dengan jelas dan engkau mengikuti setiap arahannya dengan taat, maka saudara harus mulai merubah persepsimu. Saudara harus mulai merubah apa yang menjadi mentalitasmu. Saudara pun harus mulai membangun apa yang menjadi dasar keyakinanmu atas hidupmu. Apa yang selama ini mempengaruhimu, yang tertanam kuat dalam pikiranmu, harus kita rubah. Dan bagaimana dengan motivasi atau sikap hatimu? Kita buka pertama dari persepsi. Kita lihat yang tadi kita baca bersama-sama. Ini saya ambil dari buku Revivalists and Reformers yang dicatat oleh Pastor Stephen Agustinus. Persepsi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persepsi adalah kita baca sekali lagi dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Persepsi adalah sebuah pandangan atau proses pemberian makna atas sebuah situasi, sebuah peristiwa atau interaksi dengan orang-orang yang sifatnya pribadi. Tidak bisa dipungkiri, selama kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan berjumpa dengan situasi. Ayolah, ikuti saya lah. Saudara pasti akan terus mengikuti atau mengalami sebuah peristiwa. Mau peristiwa itu sesuai yang kita inginkan, ataupun peristiwa itu tidak sesuai yang kita inginkan, tapi kita harus menghadapinya. Bahkan setiap kali kehidupan kita di kantor, di rumah, di keluarga, di gereja, kita terus berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Kita bukan menjadi pribadi yang individualis, tapi harus ada interaksi. Katakan harus ada interaksi dengan yang lainnya. Nah, interaksi, situasi, peristiwa, inilah yang akan memunculkan respon. Saudara mengikuti saya? Amin. Mending kalau peristiwa itu baik, peristiwa itu bahagia, peristiwa itu menyenangkan hati, respon kita pasti baik. Ada orang di sini? Nah, tapi seringkali kita juga harus melewati peristiwa yang buruk, diomongin orang. Ada orang di sini? Di apa namanya? Dibully, dimaki, dikatakan yang tidak-tidak. Lalu saudara bilang tidak bisa tidak,
saya harus panggil media, saya harus melakukan pembelaan, saya harus melakukan konferensi pers. Kenapa? Apa namanya tadi? Klarifikasi untuk membela nama, harkat, iya kan? Martabat, nama besar. Ada orang di sini? Perhatikan saya ke depan. Respon yang terjadi itu dimulai dari persepsi saudara dalam pikiranmu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Amin. Bahkan saya pernah salah persepsi saya. Saya mengalami peristiwa buruk. Saya pikir saya perlu mempertahankan diri saya. Udah kayak orang hebat saja saya. Tapi ketika saya menyelaraskan persepsi saya, pikiran saya, seperti yang minggu lalu saya bilang, ketika saudara sedang menghadapi apapun, katakan apapun, peristiwa, mau itu baik, mau itu buruk, saudara harus memandang peristiwa itu seperti apa yang Tuhan pandang. Amin. Tapi ini buruk, ini mengecewakan hati saya, ini membuat saya jadi tidak tenang menjalani hidup sampai pembalasan itu terjadi. Pembalasan milik Tuhan, Pak, Bu, bukan milik saudara. Kalau saudara tidak tahan dan saudara membela diri atas dasar kebenaranmu, ada orang di sini? Atas dasar kebenaranmu, Tuhan bilang anak ini udah gede, udah bisa bela diri sendiri. Sudah, saya angkat tangan. Tapi apapun peristiwanya, katakan apapun peristiwanya. Bilang lagi mau dihina. Ini suaranya agak fales nih. Apalagi mau dikecewakan. Apalagi mau dikatakan yang negatif tentang diriku. Mau dijahatin. Mau dicuekin. Tidak dipedulikan. Difitnah. Engkau sudah berharga di mata Tuhan. Apa yang perlu engkau bela di hadapan manusia? Gak ada. Karena engkau sudah cukup berharga di mata Tuhan. Tidak perlu bela sana bela sini. Tidak perlu klarifikasi sana, klarifikasi sini. Tidak perlu. Tuhan tahu siapa anaknya. Ketika kau angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan mau benar mau salah, tapi bukan soal benar, bukan soal salah, tapi soal respon hatiku Tuhan. Responilah dengan benar, maka engkau akan dapati hatimu, pikiranmu, jiwamu, perasaanmu itu akan benar di hadapan Tuhan. Dia akan kembali menenangkan hatimu. Bahkan di saat yang sama dia akan menenangkan badai yang sedang engkau hadapi. Amin. Persepsi kita terhadap sebuah peristiwa, pikiran kita, sudut pandang kita terhadap sebuah interaksi dengan orang yang lain, itu akan menghasilkan respon. Dan respon kita akan menghasilkan keputusan. Betul nggak? Apa yang kita responi, itu yang kita putuskan. Nah, seringkali respon kita buruk di hadapan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan kita menjadi salah. Salah ambil jalan keluar. Keputusan kita apa? Pergi ke pengadilan, bikin surat cerai. Ada orang di sini? Kenapa? Karena selama ini responmu salah di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun peristiwanya, baik, buruk, persepsimu sama di hadapan Tuhan. Katakan, persepsiku aku ubah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana cara merubahnya? Ambil firman, baca firman,
Ini sudah gak ada cara lain, Pak. Saya mencoba metode lain. Saya ambil hikmat-hikmat manusia. Saya baca buku-buku tentang saya ambil quotes yang quotes mutiara. Gak berhasil. Hanya firman saja. Katakan hanya firman yang tertanam kuat dalam hatiku. Itulah yang mengubahkan pikiranku. Amin. Makanya polanya gak bisa berubah. Untuk saudara menggantikan persepsi yang lama, itu harus terus diperkatakan. Sampai telingamu sendiri mendengar. Bukan karena Tuhan yang sudah jauh di sana, telinganya kurang mendengar. Enggak, Tuhan bahkan ada dalam hatimu. Tapi kadang telinga kita ini yang sudah penuh dengan kotoran. Kenapa kita harus mendeklarasikan firman, harus memperkatakan firman dengan kuat, supaya firman ini masuk dalam persepsimu, alam bawah sadarmu, sehingga setiap kali peristiwa terjadi, engkau responnya sudah ilahi, bukan lagi lahiriah dan manusiawi. Karena respon itu akan terjadi dengan begitu saja, refleks. Amin. Yang kedua, saya berharap kita bisa selesai dengan cepat. Mentalitas kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Respon kita terhadap suatu peristiwa baik maupun peristiwa buruk juga dipengaruhi. Kita baca sekali lagi yuk dengan kuat. 1, 2, 3. Respon kita terhadap suatu peristiwa baik. Amin. Saudara pernah dengar istilah mentalitas pemenang versus mentalitas pecundang? Saudara pernah dengar istilah ini? Atau mentalitas orang kaya versus mentalitas orang miskin? Ada orang yang hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi mentalnya tetap mental miskin. Ianya mulai fales nih. Maksudnya apa? Dia mulai menjadi pelit, binti dedemit. Pelit dedemit, apa itu artinya? Itu tingkatan paling atas dari pelit. Tapi punya harta yang melimpah, cuma dia pakai untuk dirinya sendiri. Tangannya selalu di bawah, nggak suka memberi. Bukan karena uangnya nggak ada, tapi karena memang mentalitasnya adalah mentalitas orang miskin. Selalu meminta, selalu maruk, rakus. Ada orang di sini? Bukan karena dia nggak punya uang, tapi memang mentalitasnya sudah terbentuk seperti itu. Tapi ada orang yang hidupnya hanya sederhana saja, bercukupan, bisa makan hari itu, bisa minum hari itu, begitu ditantang untuk memberi. Ada orang di sini, dia memberi dengan kerelaan hatinya. Kenapa? Mentalitasnya adalah mentalitas orang kaya. Kita sering mendengar mentalitas pemenang versus mentalitas pecundang. Nah, mental seseorang itu terus terbentuk dari berbagai informasi yang pernah dia terima. Terbentuk dari berbagai pengalaman hidupnya. Ketika saudara mengalami pengalaman yang ini, saudara melewatinya, mentalmu mulai terbangun. Engkau menjalani pergumulan yang ini, tapi kau bilang saya mau, aku mau menjalaninya karena aku percaya ada Tuhan dalam hidupku. Ketika kau melewatinya, mentalitas pemenang mulai terbangun atas hidupmu. Amin. Katakan mentalitas pemenang harus terjadi dalam hidupku. Satu kali saya ketemu dengan jemaat yang sudah lama sekali tidak beribadah di tempat ini karena sudah pindah ke luar kota. Saya ketemu dengan beliau, saya ngobrol-ngobrol. Lalu menarik. Dia cerita begini. Kita lagi bicara tentang kesehatan. Waktu itu ketemu dengan Bapak, bicara tentang kesehatan lutut. Nah, perhatikan saya ke depan. Menarik, mereka cerita begini. Suami istri ini
punya orang tua, oma. Yang suami punya oma, punya ibu. Yang istri juga punya ibu. Dua-duanya masih hidup. Dan anehnya, dua-duanya memiliki sakit yang sama. Bilang dulu, sakit yang sama. Sakit yang sama di daerah kaki dan lutut. Perhatikan saya ke depan. Dua oma ini diobati oleh dokter yang sama. Bilang lagi, dokter yang sama. Pengobatannya pun sama. Proses operasinya pun sama. Ini dua oma yang sama. Sakit yang sama, datang ke dokter yang sama, pengobatan yang sama, proses pemulihan yang sama. Tapi saudara tahu, oma yang satu hidup, oma yang satu mati. Katakan yang satu hidup, yang satu mati. Padahal sakitnya sama. Datang berobat ke dokter yang sama. Kok bisa yang satu sembuh, yang satu mati? Ternyata waktu diceritakan, oma yang sembuh ini, dia betul-betul punya mental pemenang. Dia nggak mau kalah dengan sakitnya. Dia nggak mau hanya tidur, lalu hanya menunggu mati, tak berdaya. No. Dia tahu bahwa aku harus sembuh. Mentalku harus menjadi mental pemenang. Dia coba berdiri. Awalnya dengan bantuan orang. Dia coba berjalan satu langkah. Gak bisa. Besok paginya dia bangun lagi. Dia coba lagi berjalan. Satu langkah mulai bisa. Dia bangun lagi besok harinya. Jalan 2 langkah. Sekarang 1 tongkatnya dilepas. Mulai bisa. Oma yang satunya, perhatikan saya ke depan. Oma yang satunya, dia juga coba. Dia bangkit. Dan ketika dia coba, dia jatuh. Dan seketika dia jatuh, dia bilang, memang saya gak akan sembuh. Saya sudah pernah mencoba melawan sakit ini, tapi saya gagal. Mentalitasnya menjadi mentalitas pecundang. Pada akhirnya, sang oma yang punya mentalitas pemenang, hari ini dia bisa bawa mobil lagi sendiri. Oma yang satu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua terbangun dari mentalitas. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan persepsimu, dasar keyakinanmu, mentalitas seorang pemenang. Itulah yang ada dalam hidupmu. Karena engkau ditakdirkan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Bahkan engkau adalah orang-orang yang lebih dari para pemenang. Katakan terjadilah atas hidupku. Mentalitas seorang pemenang itu bukan menjadikan engkau jadi tabrak sana sini. Menjadikan engkau jadi seperti banteng yang pokoknya seruduk sana, seruduk sini. Oh, mentalku mental pemenang. Bukan. Bukan soal itu. Tapi ketika saudara menghadapi peristiwa yang buruk sekalipun dalam hidupmu, engkau menghadapi sakit yang betul-betul kalau kata dokter ini gak bisa sembuh. Tapi firman kembali datang atas hidupmu. Engkau adalah orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang yang lebih, katakan lebih dari para pemenang. Katakan dengan kuat, aku adalah orang-orang yang ditakdirkan Tuhan menjalani kehidupan lebih dari para pemenang. Saya akan melihat beberapa waktu yang akan ke depan. Saya nggak akan sering menguburkan orang. Nah, engkau yang usianya sudah senior-senior,
Hari ini aku berdoa, engkau tetap kuat, engkau tetap sehat, engkau tetap kuat, engkau tetap sehat, segar. Mentalitas pemenang itu selalu ada dalam hidupmu. Engkau yang selama ini sakit, lalu engkau bilang, memang sudah seperti ini Pak. Faktor U, penyakit karena usia, itu dokter yang bilang. Jangan mengambil mentalitas seorang pecundang, ambillah mentalitas seorang pemenang. Nanda, Tuhan bilang, aku bisa, aku mampu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, menguatkan, menyehatkan. Aku tinggal ambil organ yang baru masuk dalam hidupku, dan aku sehat, aku sembuh. Amin. Mentalitas pemenang itu harus terbangun. Waktu saudara sedang menghadapi tantangan di pekerjaanmu, jangan buru-buru kabur. Maju, tapi jangan dengan kekuatan sendiri. Minta hikmat Tuhan, minta firman apa yang akan terjadi dalam hidupku. Lewat peristiwa ini, aku harus maju. Kalau Tuhan bilang maju, Pak ini berat sekali, gunungnya besar sekali. Ayolah. Pikiran-pikiran yang lahiriah, manusiawi, yang membuat mentalmu jadi ciut. Salah satu ciri karakter orang yang mentalitasnya pecundang, ketika dia diomongin orang, dia akan omongin orang itu lagi balik. Dia akan mencari pembelaan di mana-mana. Dia akan mencari, apa istilahnya, mencari kebenaran di mana-mana. Dia akan mencari masa. Tapi buat kita pemenang, umat pemenang, dengan engkau diam saja, engkau sudah jadi pemenang. Katakan, aku sudah menjadi pemenang. Itulah yang harus terjadi dalam hidupmu. Hari ini aku berdoa, jati diri yang terbangun, mentalitas seorang pemenang kembali masuk dalam hidupmu. Engkau akan menghadapi segala sesuatu dengan mental seorang pemenang. Engkau yang selama ini merasakan sakit di sana, sakit di sini, artinya sakit penyakit lagi berperang dengan engkau. Tapi perhatikan, Yesus berkata, pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya ketika engkau mengalami sakit, jangan sampai kekuatanmu ciut hanya karena sakit penyakit ini. Bangkit. Ambil firman ini cuma sakit biasa, ini cuma pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanku. Ketika aku serang balik, aku pukul balik dengan firman, dengan perkataan yang berkuasa, maka aku menang, aku sembuh, aku kuat. Tapi ketika engkau berkata-kata, pastikan seluruh organ tubuhmu mengikuti dinamika perkataan yang ada. Kalau kau sambil tidur aku bilang, aku kuat, aku sehat, aku kuat, aku sehat, ya, nggak akan terjadi apa-apa. Kita sering bilang, semesta saja mendukung kita. Pernah dengar kata itu? Nah, tanganmu, kakimu, apalagi daerah yang sakit, kalau dokter bilang, jangan digoyangkan dulu kakinya, karena masih sakit. Hei. Kaki yang sakit pun harus bisa mengikuti apa perkataanmu, mentalitasmu. Ketika kau bilang, kakiku kembali kuat, berjalan semakin jauh dan tidak pernah lelah, berlari semakin cepat dan tidak akan tersandung, maka kau gerakan kakimu, gerakan tubuhmu, bagian-bagian tubuh yang sakit, maka seketika sakit itu akan sembuh. Katakan, terjadilah atas hidupku. Hari ini aku berdoa kesembuhan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan menjadi bagianmu. Mulai hari ini engkau tidak akan pernah rasa sakit, engkau tidak akan pernah rasa kecewa, sebab engkau terbangun mentalitas seorang pemenang atas hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku.
Roh terbesar ada dalamku. Katakan, ku percaya penuh dalammu. Roh Kudus menyertaiku. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Come on, gerakan seluruh tubuhmu. Come on. Adu padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Lagi roh terbesar ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Gunung batuku, pengharapanku. Come on. Raja terhebat, Kau Yesus. Gunung batuku, pengharapanku. Engkau takkan. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus. Kamu jemaat Tuhan sekali lagi. Gunung batuku, Raja terhebat, letakkan Yesus kekuatanku. Roh terbesar ada dalammu. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Oh Jesus. Sekarang saya mau kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Tapi untuk saat ini saja, sekarang ini, kau mulai bayangkan sakit apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Atau kau mulai bayangkan pergumulan apa yang sedang engkau hadapi sekarang ini. Bayangkan dulu sekarang. Bayangkan. Aduh besar sekali Pak. Aduh ini sebenarnya susah sekali Pak. Bayangkan dulu. Aduh kayaknya gak bisa nih. Kayaknya tertutup nih. Waduh kayaknya gak bisa nih. Sudah. Waktu kita nyanyi, jangan lagi bayangkan pergumulan yang ada. Jangan lagi bayangkan sakit yang ada. Tapi mulai bayangkan lirik demi lirik yang ada. Gunung batuku. Terus apa? Pengharapanku. Apa lagi? Kau tak. Perkataan Tuhan itu tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Tapi kenapa perkataannya tidak kunjung selesai dan terjadi dalam hidupmu? Karena keyakinanmu goncang. Aku melihat yang lain, aku jadi ikut teralihkan. Seperti Simon Petrus ketika sedang berjalan di atas air, dia mulai merasakan ada angin di sebelah kiri kanannya. Tiba-tiba keyakinannya mulai goyah, mulai goncang. Dengan sekejap saja dia mulai tenggelam. Nah, waktu saudara nyanyi, ini kita sedang berperang
melawan pikiran kita yang lalu, pikiran kita yang lahiriah, yang berkata nggak mungkin, yang berkata tidak bisa, yang berkata tidak mampu. Tapi lagu ini bilang perkataan Tuhan tidak pernah goyah. Tuhan gunung batuku, Tuhan pengharapanku, bahkan ada roh terbesar dalam hidupku. Aku nyanyi sambil aku bangkitkan dasar keyakinanmu kembali. Amin. Nah, biasanya ketika dasar keyakinan kita mulai bangkit, itu akan terlihat nampak dengan cara kita nyanyi, dengan ekspresi kita. Kalau ekspresi kita datar-datar saja, artinya bisa jadi kemungkinan besar tidak terjadi sesuatu dalam hatimu. Tidak ada sebuah dasar keyakinan yang mulai bergelora dalam hidupmu. Artinya sang musuh masih bertahan. Benih sang musuh masih bertahan. Aku masih mulai menimbang-nimbang, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Katakan bisa. Bisa. Amin. Sambil engkau terus nyanyi. Satu kali istriku mengalami sakit tipes. Bertahun-tahun itulah yang menjadi temannya. 3 bulan sekali harus tipes. 3 bulan sekali harus tipes. Tapi kita mulai deklarasikan, mulai hari ini tipes bukan temanku lagi. Karena ada roh terbesar dalam hidupku. Kalau ada roh yang terbesar dalam hidupku, tidak ada satu. Bahkan yang saudara bilang sakit keturunan, itu dengan segera lari terbirit-birit, hilang. Tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh. Tapi pastikan aku kuat, aku yakin dengan pasti. Kalaupun begitu pulang belum terjadi apa-apa, tinggal tunggu waktu, pasti sembuh, pasti kuat, pasti berkemenangan lagi. Tapi pastikan dasar keyakinanmu kuat. Perhatikan saya ke depan. Setiap kali dasar keyakinanku mulai goyah, yang sering saya lakukan adalah menyanyikan lagu-lagu yang liriknya penuh dengan kuasa. Amin. Makanya setiap kali saya maju ke depan, saya jarang sekali nyanyi lagu yang mengasihani diri. Bahkan itu tidak pernah ada dalam kamus lagu saya. Karena setiap kali saya nyanyi, saya nggak mau mengasihani diri saya. Saya mau memuliakan Dia, membesarkan Dia. Maka iblis akan lari terbirit-birit dari hadapanmu. Kuasanya tidak akan lagi ada dalam hidupmu. Kuasa iblis, kuasa setan, sakit, penyakit, maut dalam bentuk apapun tidak akan berkuasa lagi atas hidupmu. Katakan terjadilah atas hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Roh terbesar, roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar, roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertai selamanya. Deklarasikan gunung, gunung batuku, harapanku. Raja terhebat, tak terkalahkan. Ah, Yesus, gunung batuku, gunung batuku. Raja terkalahkan. Ah, Yesus. Kamu coba Tuhan, katakan gunung batu. Batuku pengharapan. Kau Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan gunung batuku.
lagi katakan gunung batuku. Gunung batu. Pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Labaya karab laya kacanama. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus. Kekuatanku, Raja terhebat tak tergoyahkan. Raja terhebat, Labaya karab. tak terkalahkan. Kau Yesus. Kekuatanku. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ayo dengan cepat, dengan cepat. Daniel 3 ayat 16 kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan dasar keyakinan dari 3 orang ini. Ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Bahkan ada tingkatan yang lebih lagi. Ayat 18. Tetapi seandainya pun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan dasar keyakinan dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Berkata kepada Raja, saya pernah mengalami dilepaskan dari belenggu perhambaan. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, saya tetap yakin dan percaya Dia mampu melepaskanku dari nyala api. Keyakinan yang lebih tinggi. Dia bilang, tapi seandainya pun tidak, aku, Sadrak, Mesak, Abednego, kami tetap akan menyembah Tuhan dan tidak menyembahmu. Apa yang terjadi? Mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Prajurit yang melemparnya hangus, mati, terbakar. Sadrak, Mesak, Abednego, satu helai rambut pun tidak ada terbakar. Karena dasar keyakinan dari ketiga orang ini membuat Tuhan bekerja atas hidupnya, membuat Tuhan berdaulat, berotoritas atas hidupnya. Hari ini aku berdoa hal yang sama. Dasar keyakinan akan setia firman bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, mampu melepaskanmu dari jerat dosa, dari masalah dan tantangan hidup. Dia Tuhan yang sama. Katakan, Dia Tuhan yang sama. Amin. Sikap hati dan motivasi. Seringkali berbagai tindakan yang kita lakukan berdasarkan dari sikap hati yang tidak akurat di hadapan Tuhan. Kita selalu menginginkan sesuatu. Kita melakukan sesuatu untuk menginginkan sesuatu. Perhatikan sikap hatimu. Perhatikan motivasimu. Tuhan menghendaki adanya kebenaran dalam hidupmu, suatu sikap yang benar di hadapan Tuhan, sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kita melakukan segala sesuatu itu pasti berdasarkan motivasi kita sebelumnya. Nah, saya mau sikap hatimu, motivasimu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan
perbaharui batinku dengan roh yang teguh. 4 prinsip ini. Bentar, kayaknya mereka tidak mendengarkan. Mazmur pasal 51 ayat 10. Tampilkan aja. Tapi perhatikan saya ke depan. 4 prinsip ini kita sudah belajar. Persepsi kita, apalagi mentalitas kita, dasar keyakinan, sikap hati harus benar di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, kita lanjut di minggu yang akan datang. Haleluya. Tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Silakan.